Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2031. Di antara lusinan orang Empyrean di Paviliun Qiandan, ada Dewa Alkimia Bintang 7 dari ibu kota Kekaisaran Agung Pilawan. Yun Yi pergi menanyakan Empyrean itu setelah kejadian itu. Hasilnya membuatnya sangat terkejut. Sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh lebih dari 10 orang Empyrean, Ye Yuan hanya menggunakan waktu kurang dari 2 hari untuk menyelesaikannya. Ini juga berarti bahwa Ye Yuan telah menghancurkan lebih dari 10 pusat kekuatan Empyrean, Dewa Alkimia Bintang 7. Kekuatan semacam ini bisa sangat mengerikan untuk dijelaskan. Bahkan di Empyrean Pilgiok di sini, dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia bisa dengan tegas menekan begitu banyak Empyrean. Apakah gelar Grandmaster ini masih perlu diragukan? Kebenarannya lebih mengerikan dari rumor yang beredar. Lalu situasinya seperti apa? Pemuda bermarga Duan tergagap. Melihat rumor yang beredar saat ini, kebiadaban Ye Yuan sudah cukup mengejutkan. Hasil yang lebih mengerikan dari rumor yang beredar, betapa anehnya Ye Yuan. Yun Yi tersenyum pahit dan berkata, jangan bertanya lagi. Konferensi Pilawan akan segera dimulai. Kamu akan segera mengetahuinya. Selesai berbicara, Yun Yi melambaikan tangannya dengan minat yang agak berkurang dan pergi. Selama 3000 tahun ini, Yun Yi berpikir bahwa dia sangat berbakat, berdiri di puncak perbatasan selatan. Namun baru setelah dia mendengar kebidaban Ye Yuan, dia tiba-tiba menyadari bahwa harga dirinya tidak layak disebutkan sama sekali. Usianya 2 kali lebih tua dari Ye Yuan, tapi dia sudah berdiri di ketinggian yang sulit dia capai seumur hidup ini. Pukulan yang diberikan oleh kenyataan seperti ini padanya terlalu kuat. Yang paling menakutkan bukanlah kamu lebih kuat dariku, tapi sekeras apapun aku bekerja, aku juga tidak bisa mengejar jejakmu. Berapa banyak waktu yang dia, Yun Yi, perlukan untuk duduk dan berdebat tentang Dao dengan sekelompok Dewa Alkimia Bintang 7? 10.000 tahun, 50.000 tahun, atau 100.000 tahun. Dia, Ye Yuan, hanya menggunakannya kurang dari 1.500 tahun. Bahkan jika dia hanya menggunakan 10.000 tahun, seberapa kuatkah Ye Yuan? Rasa kemunduran ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kakek, mungkinkah kita menyerah begitu saja? Mundur dari konferensi Pilawan, keluarga Zheng kita pasti akan kehilangan kekuatan yang besar. Dalam perjalanan pulang, Zheng Bukun mengertakkan gigi karena kebencian. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda biasa-biasa saja itu benar-benar mengalahkan leluhurnya, membuat keluarga Zheng terjerumus ke dalam situasi kutukan abadi. Zheng Qiyuan tersenyum dingin dan berkata, menyerah. Bagaimana mungkin? Kemampuan deduksi bocah itu memang sangat kuat, tapi menurutku kemampuan pemurnian pilnya juga sekuat kemampuan deduksinya. Kakek telah bermain-main di konferensi Pilawan selama bertahun-tahun, jadi bagaimana koneksiku bisa dibandingkan dengan anak nakal? Kali ini, aku ingin dia mengungkapkan warna aslinya. Mata Zheng Bukun berbinar dan dia berkata dengan terkejut, kakek punya rencana darurat. Zheng Qiyuan tersenyum dan berkata, tentu saja, yang diandalkan oleh jalur alkimia bukanlah kata-kata, tetapi kekuatan yang diasah secara menyeluruh. Dia hanyalah seorang bocah nakal yang usianya baru 1000 tahun. Mungkinkah dia mampu bersaing dengan Dewa Alkimia Bintang 7 yang telah memurnikan pil berkali-kali? Saat berada di pertemuan alkimia puncak, aku akan melihat apa yang membuat dia sombong. Zheng Bukun sangat gembira saat mendengar itu. Ye Yuan memang masih belum mendapatkan hasil yang baik. Siapa yang tidak tahu cara terlibat dalam pembicaraan kosong? Namun alkimia tidak pernah memiliki jalan pintas. Kemampuan pemahamanmu bisa sangat tinggi, menyimpulkan bisa sangat mengesankan, tapi ketika sampai pada penyempurnaan pil yang asli, hanya dengan mengalami penempaan secara menyeluruh, seseorang baru bisa mencapai prestasi. Yang mana di antara mereka, Dewa Alkimia Bintang 7, yang bukan monster tua yang telah hidup selama ratusan ribu, bahkan jutaan tahun. Pil obat yang telah mereka buat sebelumnya cukup untuk menumpuk hingga membentuk gunung. Bagaimana mungkin Ye Yuan bisa menjadi pasangan yang cocok? Di tengah serangkaian seruan, tirai konferensi Pilawan akhirnya ditutup. Pada hari ini, pusat kekuatan alkimia berkumpul di ibu kota Kekaisaran Besar Pilawan. Beberapa puluh ribu alkemis berkumpul di alun-alun. Puluhan ribu alkemis ini semuanya adalah elit di antara elit dunia alkimia perbatasan selatan. Di atas platform yang tinggi,
100 pusat kekuatan Empyrean duduk tegak, memberikan aura yang memukau semua yang hadir. Arai pemain seperti ini hanya bisa dilihat di konferensi Pil Awan, acara akbar semacam ini. 100 pusat kekuatan Empyrean ini semuanya adalah raksasa di suatu wilayah, dan mereka adalah Dewa Alkimia Puncak. Namun saat ini, Dewa Alkimia Bintang 7 hanya bisa duduk di bawah. Di platform paling atas, masih ada 14 kursi kosong. Semua orang tahu bahwa 14 kursi ini mewakili standar tertinggi dunia alkimia perbatasan selatan. Masing-masing adalah pembangkit tenaga alkimia kelas Grandmaster. Tiba-tiba, aura kuat keluar dari kehampaan. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih longgar perlahan keluar, mirip dengan dewa. Empyrean Pilgiok, Dewa Alkimia Bintang 7 Puncak, pusat kekuatan Super Empyrean lapis ke-9. Di bawah Kaisar Surgawi, Pilgiok dihormati sebagai yang tertinggi. Tatapan Empyrean Pilgiok menyapu, keagungan muncul dengan sendirinya. Hari ini, konferensi Pil Awan dimulai, Pilgiok berterima kasih kepada semuanya atas kehormatan kunjungannya. Empyrean ini mengetahui bahwa banyak orang yang datang untuk mengikuti konferensi Pil Awan yang mengincar 13 Grandmaster. Sekarang, Empyrean ini akan mengundang 13 pusat kekuatan Grandmaster yang telah tiba. Ibu kota Kekaisaran Besar Jiwa Surgawi, Empyrean Blazing Sun. Suara Empyrean Pilgiok baru saja memudar ketika seorang pria seperti api keluar dari kehampaan. Mengangguk sedikit kepada semua orang, dia berjalan menuju tempat duduknya. Ibu kota Kekaisaran Besar Emas yang berkilau, Empyrean Bulu Berkibar. Empyrean Bulu Berkibar yang mengenakan jubah longgar berwarna biru berjalan keluar dengan sedikit senyuman dan sedikit mengatupkan tangannya, lalu berjalan menuju tempat duduknya sendiri. Ibu kota Kekaisaran Besar Getaran Awan, Empyrean Luoshui. Empyrean Pilgiok diperkenalkan satu persatu. Beberapa orang sebelumnya semuanya adalah penguasa dari 6 tempat suci puncak besar. Masing-masing adalah puncak keberadaan perbatasan selatan. Setelah 6 orang Empyrean ini naik ke atas panggung, mereka masing-masing duduk di dua sisi kursi tengah yang kosong. Kursi paling tengah adalah milik Empyrean Pilgiok. Setelah 6 penguasa naik panggung, Empyrean Pilgiok terus memperkenalkan diri. Empyrean Lumen, otoritas alkimia keluarga Kunozuge. Empyrean Qianyu, dari keluarga Lu di North Day. 6 pusat kekuatan Empyrean telah selesai diperkenalkan. Tiba-tiba, udara tampak membeku, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Semua orang tahu bahwa Grandmaster terakhir ini adalah daya tarik utama konferensi Pil Awan. Konferensi Pil Awan bahkan belum dimulai dan Grandmaster yang bahkan belum mencapai Empyrean ini sudah mengusir keluarga Zeng keluar dari konferensi Pil Awan selamanya. Lebih penting lagi, dia adalah satu-satunya alkemis yang menjadi Grandmaster di Dewa Alkimia Bintang 6 dalam sejarah konferensi Pil Awan. Bahkan Empyrean Pilgiok juga berhenti sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata, yang terakhir, bakat luar biasa, diundang oleh Empyrean Bulu Berkibar pada usia 1000 tahun, menjadi Grandmaster konferensi Pil Awan ini. Ye Yuan, dari kota Kekaisaran Elang Surgawi dari punggung Bukit Selatan. Empyrean Pilgiok selesai memperkenalkan, sosok Ye Yuan perlahan keluar dari kehampaan. Tatapan semua orang tertuju pada Grandmaster yang sangat muda itu. Kota Kekaisaran Elang Surgawi dari punggung Bukit Selatan. Tempat apa itu? Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tempat kecil seperti ini benar-benar bisa menghasilkan seorang Grandmaster. Ye Yuan ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memegang posisi Grandmaster. Meskipun keluarga Zeng mengundurkan diri dari konferensi Pil Awan, aku mendengar bahwa mereka kalah taruhan. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki Ye Yuan ini, tidak ada yang tahu juga. Sayang sekali kami tidak bisa menantang Grandmaster. Jika tidak, ujilah sedikit dan kami akan mengetahuinya. Meskipun sudah lama ada legenda Ye Yuan di ibu kota Kekaisaran Agung Pil Awan, ketika mereka benar-benar melihat Ye Yuan, semua orang masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Terlalu muda, usia ini seharusnya berdiri di bawah dan mengambil bagian dalam pertarungan alkimia bersama mereka. Tapi sekarang, dia duduk di kursi Grandmaster. Saudara Pilgiok, membiarkan seorang anak kecil yang rambutnya belum tumbuh sempurna duduk di kursi Grandmaster, kemana wajah kita, 100 Dewa Alkimia Bintang 7 ini, akan pergi. Ye Yuan belum duduk ketika sebuah suara sarkasme terdengar. Pertunjukan yang bagus telah dimulai. Di alun-alun, tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan. Itu adalah Empyrean Wenlan. Kekuatan alkimianya juga merupakan eksistensi 5 besar di antara kelompok Empyrean.
Membuat dia menerima posisinya di bawah Ye Yuan, dia mungkin tidak mau menyerah. Aku tidak menduganya. Tirai konferensi pil awan baru saja ditutup dan bau mesiu keluar. Aku mendengar bahwa Empyrean Wenlan dan leluhur keluarga Zheng adalah teman baik. Ini datang untuk menegakkan keadilan baginya. Empyrean Wenlan yang berbicara menduduki peringkat kelima di antara kursi Empyrean. Ini juga berarti bahwa di bawah Grandmaster, dia berada di peringkat kelima. Kekuatan semacam ini juga sama sekali tidak kalah dengan Grandmaster. Saat dia membuka mulutnya, para Empyrean itu memandang Ye Yuan dengan tatapan geli, ingin melihat bagaimana dia menghadapi krisis di depannya. Mereka yang hadir bisa dikatakan adalah seluruh dunia alkimia di perbatasan selatan. Jika Ye Yuan mengungkapkan warna aslinya di depan banyak orang, dia mungkin tidak akan punya wajah untuk bertemu orang lain di masa depan. Saat ini, orang lain membuka mulutnya dan berkata, apa yang dikatakan saudara Wenlan benar. Bahkan alam dewa sejati pun berada di atas kepala kita. Wajah apa yang masih harus kita, orang-orang tua ini, temui untuk bertemu dengan anak dan cucu kita ketika kita kembali. Saat Empyrean ini membuka mulutnya, seseorang langsung berteriak kaget, ini Empyrean Daogan, jagoan peringkat 8. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Tidak ada yang menyangka bahwa para Empyrean ini akan langsung melancarkan serangan pada pidato pembukaannya. Selain itu, orang-orang yang jeli dan teliti juga menyadari bahwa ketika Empyrean Pilgiok memperkenalkan Ye Yuan, itu jelas berbeda dari yang lain. Dia hanya mengatakan bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius yang diundang oleh Empyrean Bulu Berkibar. Ini memisahkan dirinya dengan bersih. Itu adalah Empyrean Bulu Berkibar yang mengolok-olok semua orang, tidak ada hubungannya dengan ibu kota kekaisaran besar Pil Awan. Empyrean Pilgiok menyiratkan arti ini. Tepat pada saat ini, lelaki tua peringkat 3 di kursi Empyrean juga perlahan membuka mulutnya dan berkata, bocah bodoh, kemampuan apa yang kamu miliki hingga berani duduk di kursi Grandmaster? Saudara Bulu Berkibar, apakah Anda bercanda dengan dunia alkimia perbatasan selatan? Suara udara dingin yang dihisap datang dari bawah. Peringkat 3 Empyrean Remote Knight, peringkat kelima Empyrean Wenlan, peringkat ke-8 Empyrean Daogan, astaga, Ye Yuan sedang dalam masalah sekarang. Konferensi pil awan baru saja dimulai. Ye Yuan belum mengambil tempat duduknya dan 3 orang Empyrean hebat sudah langsung menempatkannya di tempat. Di sampingnya, Empyrean Pilgiok menundukkan kepalanya, menatap lurus ke bawah, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Empyrean Bulu Berkibar tampaknya tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum tipis, mengapa saudara Remote Knight berkata demikian? Karena Empyrean ini memberikan token Grandmaster kepada Ye Yuan, aku secara alami mengakui kekuatannya. Empyrean Remote Knight tersenyum dingin dan berkata, anak nakal berusia 1000 tahun, kekuatan apa yang bisa dia miliki? Aku mendengar sebelumnya bahwa dia menyelesaikan salah satu formula kuno Saudara Lumen. Hanya saja, bisakah ini membuktikan kekuatannya? Aku juga mendengar bahwa dia bahkan tidak berani menerima tantangan dari sekelompok junior. Bagaimana orang seperti itu bisa duduk di kursi Grandmaster? Empyrean Wenlan berkata dengan dingin, ingin menduduki posisi Grandmaster itu, seseorang secara alami harus mengeluarkan kekuatan yang sesuai. Melihat usianya, mampu menyempurnakan pil dewa peringkat 5 sudah dianggap cukup bagus. Seorang Empyrean berkata sambil tertawa keras, hei, nak, apakah kamu berani menerima tantangan Empyrean ini? Jika tidak berani, cepat turun. Kursi seorang Grandmaster tidak mudah untuk diduduki. Ya, jika kita tidak bisa menang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk duduk di kursi Grandmaster? Dengan 3 Empyrean hebat yang memimpin, hal itu langsung membuat banyak dewa alkimia bintang 7 ikut bergabung. Meskipun Empyrean Lumen sudah menyebarkan berita tentang pertemuan pertukaran itu, Ye Yuan tidak mengambil tindakan sama sekali. Ingin membuat dewa alkimia bintang 7 ini sepenuhnya menerima alam dewa sejati, ini sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Pada saat ini, Empyrean Pilgiok tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Grandmaster Ye, sepertinya semua orang meragukan kekuatanmu, kenapa tidak, kamu tampil sedikit. Empyrean Pilgiok memberi instruksi, tatapan semua orang berkumpul pada Ye Yuan sekali lagi. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi geli, semua menunggu untuk melihat Ye Yuan membuat dirinya menjadi tontonan. Di bawah pengawasan orang-orang, bagaimana tanggapan Ye Yuan? Dari tampil di panggung hingga sekarang, Ye Yuan diam dan tidak berbicara selama ini. Saat Empyrean Pilgiok mengajukan pertanyaan, kedua mata Ye Yuan tiba-tiba menyipit, menyapu wajah kelompok Empyrean.
Kamu, juga kamu, tadi, kamu bilang ingin menantangku. Ye Yuan dengan santai menunjuk ke beberapa orang, mereka semua adalah pusat kekuatan Empyrean yang berteriak paling keras ke arah Ye Yuan. Hahaha, ini Empyrean. Mengapa? Apakah Grandmaster Ye akan menerima tantangan Empyrean ini? Salah satu orang Empyrean berkata sambil tertawa lebar. Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan dingin, siapa lagi di sana? Karena semua orang meragukan kekuatan Ye ini, baiklah, aku akan memberi kalian semua kesempatan. Siapapun di antara kalian yang ingin menantangku, aku akan menerima semuanya. Jika Ye ini kalah, aku akan menyerahkan token Grandmaster dan mundur dari konferensi pil awan ini. Satu kalimat mengejutkan semua orang. Pernyataan yang sangat mendominasi. Dia ingin menantang semua dewa alkimia bintang 7 di bawah Grandmaster hanya dengan kekuatannya. Hehehe, mendominasi juga harus memiliki kekuatan untuk mendominasi. Lupakan mereka yang berada di bawah, para Empyrean yang berada di peringkat teratas, kekuatan mereka hampir tidak lebih lemah dari para Grandmaster yang diundang. Seberapa besar kemampuan yang dia miliki, hingga berani menantang semua orang Empyrean. 100 dewa alkimia bintang 7, kekuatan mereka secara alami juga tidak seragam. Yang lemah hanya memiliki kekuatan alam Dao bintang 7 tahap awal. Yang kuat adalah orang-orang seperti Empyrean Remote Knight dan sejenisnya, kekuatan alkimia hampir tidak kalah dengan pusat kekuatan Grandmaster. Ye Yuan, dewa alkimia bintang 6 yang lemah, kata-kata ini juga terlalu sombongkan. Hahaha, sungguh tidak terkendali karena usiamu yang masih muda. Kapan dunia alkimia perbatasan selatan kita menghasilkan junior yang sombong? Tahukah kamu bahwa mereka yang duduk di sini hari ini adalah tokoh otoritas terkemuka di dunia alkimia perbatasan selatan? Kamu benar-benar berani menantang semua orang. Empyrean Remote Knight tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena Ye ini duduk di kursi Grandmaster, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan kalian, kualifikasi apa yang harus aku miliki untuk duduk diam di sini? Alis Empyrean Remote Knight berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, anak nakal yang sombong. Pertarungan alkimia ini, Empyrean ini menerimanya. Empyrean ini ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki bakat yang menantang surga. Mata Ye Yuan bahkan tidak berkedip saat dia berkata dengan dingin, oke, ini kamu terima. Siapa lagi yang ada di sana? Aku, Empyrean ini juga akan menantangmu. Berandal yang sombong, Empyrean ini akan memberitahumu bahwa keagungan dewa alkimia bintang 7 tidak dapat terprovokasi. Bagaimana kelompok Empyrean bisa menganggap Ye Yuan begitu sombong? Masing-masing dari mereka melangkah maju dan menantang Ye Yuan satu demi satu. Di kursi Empyrean kedua, alis Empyrean sayap ungu sedikit berkerut, dan dia berkata kepada Empyrean bulu berkibar, saudara bulu berkibar, ini, sepertinya tidak pantaskan. Tapi Empyrean bulu berkibar tersenyum tipis dan berkata, tenang, Ye Yuan memiliki rasa kesopanan. Empyrean sayap ungu tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Kepercayaan bulu berkibar pada Ye Yuan juga terlalu tinggi kan. Hanya dalam waktu singkat, ada 50 orang Empyrean yang menantang Ye Yuan. Peringkat mereka naik dari peringkat ketiga Remote Knight ke peringkat 100. Pusat kekuatan Empyrean yang mampu duduk di platform setidaknya merupakan pusat kekuatan alam Dao juga. Dewa Alkimia Bintang 7 kelas 2 itu, konferensi pil awan tidak akan mengundang sama sekali. Oleh karena itu, bahkan peringkat para Empyrean berada di belakang, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua kurus di samping Empyrean sayap ungu membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak memasukkan lelaki tua ini juga? Itu adalah Empyrean Cao Yuan. Astaga, kekuatannya benar-benar setingkat Grandmaster. Dia benar-benar mengambil tindakan juga. Empyrean Cao Yuan selalu menjadi seorang yang tidak biasa, jadi tidak ada penguasa tanah suci yang mengundangnya untuk memegang jabatan Grandmaster. Tapi kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Grandmaster yang diundang. Ye Yuan menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah dengan ini. Dengan semua orang di konferensi pil awan mengambil tindakan, dia kemungkinan tidak dapat lagi mengambil bagian dalam konferensi pil awan ini. Saat lelaki tua itu membuka mulutnya, serangkaian seruan langsung terdengar di bawah. Mereka yang menonton pertunjukan itu bahkan lebih bergembira atas kemalangan orang lain. Bahkan mata Empyrean bulu berkibar juga mengerut, memandang Empyrean Cao Yuan dengan heran, jelas tidak menyangka dia akan bergerak. Kekuatan Grandmaster juga tidak berada pada level yang sama.
Sebagai orang nomor satu di Dao Alkimia Perbatasan Selatan, Empyrean Pilgiok adalah tokoh dikdaya yang tiada taranya di alam leluhur. Dan dia juga satu-satunya pusat kekuatan alam leluhur yang hadir. Adapun 6 kepala tanah suci lainnya, ada alam Dao yang telah selesai dan juga alam Dao tahap akhir. Sedangkan untuk Grandmaster yang diundang, kekuatan mereka sedikit lebih lemah. Dan 5 pusat kekuatan peringkat teratas di kursi Empyrean, kekuatan mereka sebenarnya tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan Grandmaster. Empyrean Sayap Ungu adalah contoh tipikal. Dia selalu mengambil posisi Grandmaster sebelum konferensi pil awan ini. Namun meski begitu, dia hanya menduduki peringkat kedua. Jika demikian, maka Empyrean Cao Yuan yang menduduki peringkat pertama, kekuatannya bisa dibayangkan. Dengan Empyrean Cao Yuan mengambil alih kursi Grandmaster, sama sekali tidak akan ada orang yang keberatan. Dari reaksi semua orang, Ye Yuan juga menyadari bahwa Empyrean Cao Yuan ini tidak sederhana. Tapi, apa yang dia, Ye Yuan, harus takuti? Belum pernah ada orang yang mampu membuatnya menundukkan kepala sebelumnya dalam alkimia. Dulu tidak ada, sekarang, juga tidak mungkin ada. Oke, aku menerimanya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Empyrean Cao Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, melihat Grandmaster berusia 1000 tahun, lelaki tua ini hanya penasaran dan ingin sekali mencobanya, dan ingin berdebat. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Saudara Cao Yuan, tolong beri petunjuk. Empyrean Cao Yuan terkekeh dan berkata, aku tidak berani mengatakan memberi petunjuk, aku harap kamu tidak mengecewakan Empyrean ini. Dia tahu bahwa Empyrean Cao Yuan ini tidak sengaja mempersulitnya, dia hanya ingin berdebat. Mentalitas seperti ini sama seperti ketika Ye Yuan bertemu dengan Empyrean Bulu Berkibar saat itu, dan juga menemukan cara dan metode untuk bersaing dengannya. Pada saat ini, Empyrean Pilgiok tersenyum tipis dan berkata, karena itu masalahnya, maka konferensi pil awan ini akan dibuka dengan tantangan Grandmaster ini terlebih dahulu. Penghitungan terakhir adalah ada total 63 orang Empyrean yang menantang Ye Yuan, lebih dari setengah total. Ketika penonton di bawah mendengar sosok ini, masing-masing dari mereka menarik napas dingin. Dengan banyaknya Dewa Alkimia Bintang 7 yang menantang Dewa Alkimia Bintang 6, ini benar-benar merupakan tontonan langka di seluruh dunia bentangan surga. Di alun-alun, sebuah ring dibangun. Tatapan semua orang tertuju pada profil muda di atas arena itu. Seorang Empyrean Parubaya melompat, tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan penghinaan. Nak, ini bukan tempat untukmu, tempat dudukmu ada di sana. Empyrean ini menunjuk ke arah kerumunan di bawah dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak mengaku kalah sekarang dan kembali ke sana? Aku pikir semua orang tidak akan mempersulitmu karena wajah saudara bulu berkibar. Teriakan tawa datang dari mana-mana, jelas menyetujui kata-katanya. Apa yang dikatakan Empyrean Longyi benar. Ini hanya lelucon, membuang-buang waktu semua orang. Empyrean Longyi adalah master alkimia alam Dao tingkat menengah, yang telah mendalami alkimia selama ratusan ribu tahun. Berurusan dengan Dewa Alkimia Bintang 6 terlalu mudah. Dewa Alkimia Bintang 6 versus Dewa Alkimia Bintang 7, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menang. Meskipun Ye Yuan berjanji dengan sungguh-sungguh, mengatakan untuk menantang semua orang Empyrean, hanya sedikit orang yang benar-benar merasa bahwa dia memiliki kekuatan ini. Dewa Alkimia Bintang 4 menantang Dewa Alkimia Bintang 5, semua orang kagum dan memuji mereka sebagai seorang jenius. Lagi pula, di antara para alkemis jenius yang hadir, banyak orang yang bisa melakukannya. Dewa Alkimia Bintang 5 menantang Dewa Alkimia Bintang 6, semua orang akan merasa sangat terkejut. Ini sudah menjadi seorang jenius di antara para jenius. Oleh karena itu, ketika Ning Xiu mengalahkan kelompok jenius saat itu, semua orang merasa sangat tercengang. Tapi, Dewa Alkimia Bintang 6 menantang Dewa Alkimia Bintang 7, ini hanyalah omong kosong. Dewa Alkimia Bintang 7 sebagian besar telah tenggelam dalam alkimia selama ratusan ribu tahun, teror kekuatan mereka tidak dapat dibayangkan. Seorang bocah nakal yang baru berkultivasi selama 1000 tahun lebih, hak apa yang dia miliki untuk menantang Dewa Alkimia Bintang 7? Namun, di luar dugaan semua orang, Ye Yuan melihat ke arah Empyrean Longyi di depannya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu lemah. Begitu banyak orang yang menantang, datang satu persatu terlalu merepotkan. Mengapa tidak, muncul 5 kali sekaligus. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menggunakan mata seperti memandang orang bodoh untuk melihat Ye Yuan, merasa bahwa kesombongan orang ini tidak masuk akal.
Arogan, kurang pengetahuan, bodoh. Plus kamu, junior, terlalu sombong. Empyrean Longi marah dengan satu kalimat ini sampai hidungnya menjadi bengkok. Dia biasanya adalah pusat kekuatan super yang dihormati oleh orang-orang. Tapi hari ini, dia sebenarnya diremehkan oleh bocah nakal seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tapi Ye Yuan melanjutkan dengan tenang dan berkata, tenang, datanglah berlima sekaligus. Jika aku kalah, aku juga akan mundur dari konferensi pil awan. Kedua mata Empyrean Longi melebar, hampir memuntahkan seteguk darah. Dia sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kesombongan Ye Yuan. Orang ini kebal terhadap alasan. Ye Yuan memandang Empyrean Pilgiok dan berkata, Saudara Pilgiok, bagaimana menurutmu? Empyrean Pilgiok secara alami juga sangat menghina hatinya. Meskipun kekuatan alkimia Empyrean Longi tidak ada apa-apanya di matanya, dia setidaknya adalah dewa alkimia bintang 7 yang kekuatannya menonjol di antara masa. Bagi Ye Yuan yang ingin bertarung 1 lawan 5, ini terlalu sombong. Empyrean Pilgiok melihat ke arah Empyrean Bulu berkibar dan berkata, Empyrean ini tidak keberatan. Bagaimana menurut Anda, Saudara Bulu berkibar? Empyrean Bulu berkibar mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, satu persatu memang membuang-buang waktu. Bagaimana dengan ini? 13 orang terakhir berubah menjadi 1 lawan 1, sisanya menjadi 1 lawan 5. Kata-kata Empyrean Bulu berkibar membuat semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh. Empyrean Pilgiok tercengang karenanya. Apakah ini sengaja menjatuhkan Ye Yuan, atau dia terlalu percaya diri pada Ye Yuan? Tak seorang pun menyangka kalau sekutu setia Ye Yuan akan langsung menyetujuinya. Baiklah, kalau begitu sudah beres, Pilgiok menganggukkan kepalanya dan berkata. 5 orang Empyrean berdiri di atas ring, merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masing-masing dari mereka hampir memuntahkan api, berencana melampiaskan amarah mereka pada Ye Yuan. Seorang Empyrean mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, Nak, kamu akan tahu apa yang disebut keputusasaan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mulailah, masih banyak orang yang menunggu. Ekspresi Empyrean itu tercekat, hampir memuntahkan seteguk darah lama. Rekan-rekan Daois, aku tidak menyangka bahwa kita juga akan mengalami hari di mana kita akan dipandang rendah. Kalau begitu hari ini, biarkan junior ini melihat kehebatan kita, kata Empyrean Longi sambil tersenyum dingin. Beberapa orang sedikit mengangguk. Saat mereka melepaskan auranya, aura alkimia Dao menyerbu ke arah Ye Yuan dengan gila-gilaan. Dewa alkimia bintang 7 mengambil tindakan, kekuatannya tentu saja luar biasa. 5 aura mirip dengan 5 harimau ganas, yang ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Apakah ini Dewa Alkimia Bintang 7? Benar-benar kuat. Aku ingin melihat apa haknya dia, Ye Yuan, berani bersikap sombong. Beberapa orang Empyrean yang hebat semuanya marah, Ye Yuan harus kehilangan lapisan kulitnya kali ini bahkan jika dia tidak mati. Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan antar Empyrean semuanya dilakukan selama pertemuan alkimia puncak. Para jenius muda ini tidak mempunyai kesempatan untuk melihat Dewa Alkimia Bintang 7 beraksi sama sekali. Namun hari ini, 5 Dewa Alkimia Bintang 7 telah bergabung dan mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Seberapa kuat kekuatan dan tekanannya? Terlebih lagi, apa yang sedang disempurnakan oleh beberapa Dewa Alkimia Bintang 7 ini semuanya adalah pil Dewa peringkat 6. Ini hanyalah pertunjukan seperti buku teks untuk para Dewa Alkimia Bintang 6 yang masih muda. Dewa Alkimia Bintang 7 yang menyempurnakan pil Dewa peringkat 6 tidak diragukan lagi menggunakan pedang daging untuk membunuh seekor ayam. Dalam pandangan para junior yang belum pernah melihat Dewa Alkimia Bintang 7 beraksi sebelumnya, tentu saja hal itu sangat mengejutkan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, tidak mungkin menghalangi kerja tim dari 5 Dewa Alkimia Bintang 7 kan. Orang ini terlalu sombong. Melihat 5 orang Empyrean hebat mengambil tindakan, semua orang menggelengkan kepala satu demi satu. Ye Yuan saat ini sudah seperti badut di hati mereka. Ketika Empyrean Wenlan melihat situasinya, dia berkata sambil tertawa lebar, Saudara Bulu berkibar, kali ini kamu mungkin salah perhitungan kan. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan 5 Dewa Alkimia Bintang 7. Empyrean Bulu berkibar hanya tersenyum dan tidak berbicara. Seseorang sama sekali tidak dapat melihat kekhawatiran dari wajahnya. Merasakan 5 aura alkimia Dao yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, Ye Yuan hanya tertawa dingin. Membentuk segel dengan tangannya,
aura tak terbatas naik ke langit seperti roket langsung dari celah 5 Empyrean besar. Wajah semua orang langsung berubah drastis. Saat aura ini muncul, segera membuat aura 5 besar Empyrean pucat jika dibandingkan. Cahaya yang menyilaukan itu memaksa semua orang sampai mereka tidak bisa membuka mata. Jika aura 5 Empyrean besar disamakan dengan bintang, maka aura Ye Yuan saat ini adalah matahari. Di bawah sinar matahari, semua bintang kehilangan kilaunya. Hanya aku sendiri yang berkuasa. Aura yang sangat kuat. Ternyata Dewa Alkimia Bintang 6 bisa melakukannya sejauh ini. Terlalu menakutkan. Untuk benar-benar mengalahkan 5 Dewa Alkimia Bintang 7 dengan kekuatan Dewa Alkimia Bintang 6, sebenarnya alam manakah Ye Yuan itu? Alam Dao tingkat menengah. Tahap akhir. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Dewa Alkimia Bintang 6 bisa sekuat itu? Di alun-alun, seruan seru terdengar bersamaan. Dewa Alkimia Bintang 6 di sini berjumlah tidak kurang dari 10.000 orang. Masing-masing dari mereka memiliki standar batas Dewa Alkimia Bintang 6 di dalam hati mereka. Tapi Ye Yuan saat ini benar-benar menghancurkan semua standar mereka dan menumbangkan semua pemahaman mereka. Ternyata Dewa Alkimia Bintang 6 bisa sekuat itu. Di tengah kerumunan, Yun Yi melihat sosok yang mempesona itu, dengan wajah penuh kepahitan. Kami semua salah. Ternyata dia tidak sedang berpose, tapi dia benar-benar menganggap kita hina. Meskipun kita semua adalah Dewa Alkimia Bintang 6, kita tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya sama sekali. Baru pada saat inilah Yun Yi akhirnya mengerti bahwa semua kesombongan Ye Yuan sebelumnya hanyalah menggambarkan hal yang terlalu normal. Mata Ye Yuan tidak lagi memiliki mata generasi yang sama di masa lalu. Mereka yang mampu bertukar serangan dengannya hanyalah Dewa Alkimia Bintang 7. Terlebih lagi, mereka adalah eksistensi puncak di antara Dewa Alkimia Bintang 7. Karena itu yang terjadi, provokasi mereka tentu saja tampak menggelikan. Akankah pusat kekuatan Empyrean keberatan dengan provokasi alam dewa sejati? Apa bedanya provokasi semacam itu dengan seorang anak nakal yang menunjuk wajah orang dewasa dan berkata, "Aku ingin mengalahkanmu"? Adapun Luo Yue dan yang lainnya, masing-masing dari mereka terkejut sampai tidak bisa lebih hebat lagi. Mereka telah menyaksikan Dao Alkimia milik Ning Xiyu dan benar-benar dikalahkan di tangannya sampai mereka menjadi hitam dan biru. Saat itu, mereka mengira Ning Xiyu adalah bakat alkimia yang langka. Tapi menempatkan Ning Xiyu di depan Ye Yuan, itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tidak heran bahkan dengan bakat Ning Xiyu yang luar biasa, dia harus sangat hormat dan patuh di depan Ye Yuan. Kekuatan alkimia Ye Yuan cukup untuk menghancurkan sebagian besar Dewa Alkimia Bintang 7. Empyrean Pilgiok, Empyrean Sayap Ungu, Empyrean Lumen, Empyrean Cao Yuan, dan yang lainnya semuanya memancarkan kecemerlangan dalam tatapan mereka saat ini. Jelas sekali, mereka terkejut dengan debut menakjubkan Ye Yuan. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan mengambil tindakan di konferensi Pil Awan. Namun hal itu mengukir kesan yang tak terhapuskan di benak masyarakat. Wajah 5 besar Empyrean berubah drastis, rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat banyak kesalahan muncul dalam sekejap. Ketika para ahli saling bertukar pukulan, kemenangan dan kekalahan hanya berjarak beberapa milimeter. Kesalahan kecil ini sudah menentukan kesimpulannya. Saat Ye Yuan bergerak, dia meraih kemenangannya. Tentu saja, Empyrean Longyi dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Bahkan ketika ditekan, mereka masih belum dikalahkan. Sayang sekali kekalahan sudah terjadi. 5 orang Empyrean hebat hanya bisa bertahan hidup di bawah tekanan kuat Ye Yuan. Setelah lebih dari 2 jam, Ye Yuan mundur, pilnya terbentuk. Namun yang lain masih berjuang keras. Ye Yuan memandang 5 orang Empyrean hebat dengan tenang. Setelah dia mundur, 5 besar Empyrean akhirnya memulihkan kekuatannya. Setelah 1 jam, mereka menyelesaikan penyempurnaannya. Tapi, tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan. Mengagumkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Sebelum ini, tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dewa Alkimia Bintang 7. Kata-katanya cuek, sombong, tidak masuk akal, di mata semua orang. Tapi baru sekarang mereka tahu bahwa ternyata Ye Yuan hanya menyatakan kekuatannya sendiri secara akurat. Bahkan jika seseorang memilih untuk mempercayai Ye Yuan, mustahil bagi mereka untuk berharap bahwa Ye Yuan akan mengalahkan 5 Dewa Alkimia Bintang 7 dengan cara yang menghancurkan. Terlalu luar biasa, sangat mengesankan. Anak muda berusia 1000 tahun,
bagaimana kekuatan alkimianya bisa begitu kuat? Dewa Alkimia Bintang 7. Itu adalah Dewa Alkimia Bintang 7. Terlebih lagi, jumlahnya bahkan berlima. Mereka dikalahkan begitu saja. Hanya berdasarkan pertarungan ini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di kursi Grandmaster? Tindakan Ye Yuan mengejutkan seluruh dunia alkimia di perbatasan selatan. Mulai hari ini, Dewa Alkimia Bintang 7 tidak terkalahkan. Saat akan membuka tungku, semua orang menahan napas. Ye Yuan, roh ungu tingkat dewa. Empyrean Long Yi, puncak kelas superior. Empyrean Pingao, kelas atas. Seorang Grandmaster membuka tungku Ye Yuan dan yang lainnya. Selain Empyrean Long Yi yang mencapai puncak tingkat superior, yang lainnya hanyalah tingkat superior biasa, bahkan tanpa tingkat surga. Dewa Alkimia Bintang 7 menyempurnakan pil dewa peringkat 6, dengan kekuatan Empyrean Long Yi dan yang lainnya, tingkat surga adalah persyaratan minimum. Bahkan tingkat dewa pun bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Tapi mereka ditekan dengan kuat oleh Ye Yuan dan bahkan tidak bisa menembus tingkat surga. Ekspresi wajah Empyrean Long Yi sangat jelek. Dia hanya mendengus dingin dan kembali ke tempat duduknya. Dia saat ini merasa wajahnya sudah benar-benar hilang. Dia sebenarnya ditekan oleh Dewa Alkimia Bintang 6 hingga tingkat tertentu. Tidak heran kamu bisa membuat Empyrean bulu berkibar memandangmu dari sudut pandang yang berbeda. Kekuatan Grandmaster Ye memang tidak bisa dianggap remeh. Namun, ingin duduk di posisi Grandmaster hanya berdasarkan ini, itu masih belum cukup. Di kursi Empyrean, kata Empyrean Wenlan terdengar dengan sarkasme. Situasi Ye Yuan, dia secara alami bisa melakukannya dan bahkan melakukannya lebih baik daripada Ye Yuan. Bagaimanapun, kekuatan alkimia Empyrean Long Yi dan yang lainnya hanya bisa dianggap di bawah rata-rata di antara 100 Empyrean ini. Namun kata-katanya masih mengeluarkan rasa masam. Jelas sekali, kekuatan Ye Yuan jauh melampaui imajinasi semua orang. Ye Yuan, roh ungu tingkat dewa. Empyrean Azurerain, puncak kelas superior. Empyrean Jiu Hao, kelas atas. 5 orang Empyre dikalahkan, 5 orang Empyrean lainnya datang. Hanya saja hasilnya masih sama, kekalahan total. 5 hingga 6 putaran dilakukan berturut-turut, hasilnya semua sama. Ye Yuan selamanya berada di tingkat Dewa Roh Ungu, sementara yang lain berada di tingkat superior atau tingkat tertinggi. Secara keseluruhan, mereka tidak mampu menembus tingkat surga. Segera, para Empyrean itu merasakan ada yang tidak beres. Ini tidak benar, kata Empyrean Lumen sambil mengerutkan kening. Di sampingnya, teman baiknya Empyrean Windrider tersenyum dan berkata, kamu juga merasakannya. Grandmaster Ye ini tidak sederhana. Empyrean Lumen berkata dengan heran, kamu sudah melihatnya sejak lama. Empyrean Windrider tersenyum dan berkata, urutan penampilan di atas panggung sesuai dengan kekuatan Empyrean, yang juga merupakan urutan tempat duduk mereka. Yang turun ke lapangan sekarang, peringkatnya sudah mencapai peringkat 40 sampai 50. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari adik Long Yi. Secara logika, meskipun kekuatan Grandmaster Ye hebat, pasti ada seseorang yang sudah berhasil menembus tingkat surga. Tapi sampai sekarang, sebenarnya tidak ada orang yang bisa menembus tingkat surga. Itu juga berarti Grandmaster Ye masih memiliki kekuatan tersisa. Mungkinkah kekuatannya benar-benar bisa mencapai level Grandmaster? Empyrean Lumen sangat terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa Ye Yuan hanya mampu menyimpulkan sesuatu, sementara kemampuan langsungnya mungkin sedikit kurang. Tapi siapa sangka kemampuan langsung Ye Yuan bahkan lebih mengerikan daripada kemampuan menyimpulkannya. Ye Yuan benar-benar pemuda yang mengerikan. Empyrean Windrider tersenyum dan berkata, apakah dia memiliki kekuatan seorang Empyrean atau tidak, aku tidak tahu. Tapi sekarang aku sangat penasaran siapa yang bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang meragukan kehebatan Ye Yuan dalam bidang alkimia. Hanya saja semua orang sangat menantikan siapa yang bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Pertarungan demi pertarungan, para dewa alkimia bintang 5 dan bintang 6 di bawah ini sudah berubah dari terkejut menjadi kagum terhadap kekuatan Ye Yuan. Mereka berbeda dari orang-orang Empyrean itu. Di mata dewa alkimia bintang 7, Ye Yuan hanyalah seorang junior. Seorang junior berada di atas kepala mereka, jadi mereka tentu saja tidak bahagia. Tapi Ye Yuan dan para juniornya adalah teman sebaya. Agar seorang rekan bisa memiliki kekuatan alkimia yang begitu mengerikan, apalagi yang bisa mereka lakukan selain mengagumi.
Setelah 10 ronde pertempuran, Ye Yuan menang sepenuhnya dan tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa mencapai tingkat surga. Hasil seperti ini terlalu tidak terduga. Grandmaster Ye benar-benar terlalu menakutkan. Mulai hari ini dan seterusnya, dialah idolaku, aku akan memiliki kesempatan untuk berdiri di depannya dalam kehidupan ini. Persetan, kamu. Sebelumnya, kamu masih mengatakan bahwa dia sombong dan cuek tentang luasnya langit dan bumi. Wajah orang itu memerah, dan dia membantah dan berkata, itu karena aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Sebelumnya, siapa yang bisa membayangkan Dewa Alkimia Bintang 6 bisa mencapai alam seperti itu? Itu masuk akal. Dia benar-benar memperluas wawasanku hari ini. Setelah 10 ronde pertempuran, Ye Yuan mengalahkan 50 Dewa Alkimia Bintang 7. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah di belakang, itu sudah cukup untuk membuat para junior ini takluk dengan gila-gilaan. Sesosok melompat ke udara dan mendarat di atas ring, ekspresi cibiran di wajahnya. Itu adalah Empyrean Proud Cloud. Akhirnya tiba gilirannya untuk bergerak. Mengapa? Apakah Empyrean Proud Cloud sangat mengesankan? Seseorang yang tidak mengerti bertanya dengan heran. Lebih dari mengesankan. Tahukah kamu mengapa Lord Bulu berkibar ingin Grandmaster Ye bertarung 1 lawan 1 mulai dari Empyrean Proud Cloud? Ini, mungkinkah masih ada alasannya? Dia awalnya berpikir bahwa ini hanya dikatakan dengan santai tanpa berpikir panjang. Melihatnya sekarang, jelas bukan itu masalahnya. Murid Tanah Suci itu jelas memiliki niat untuk pamer juga, dan berkata dengan sombong, Empyrean Proud Cloud berada di peringkat ke-25 di antara semua Empyrean, Dewa Alkimia Bintang 7 sebelum dia semuanya adalah alam Dao tingkat menengah. Tapi mulai dari dia, mereka semua adalah ahli perkasa alam Dao tahap akhir. Jadi begitulah adanya. Mulai dari Empyrean Proud Cloud, kekuatannya meningkat 1 level penuh. Ada serangkaian seruan di sekeliling, akhirnya memahami perbedaan yang ada. Alam Dao adalah ranah yang sangat berlarut-larut. Demikian pula di alam Dao tingkat menengah, pil obat yang dimurnikan bisa memiliki perbedaan besar. Dan ingin berkultivasi dari alam Dao tahap menengah ke alam Dao tahap akhir, ini adalah langkah yang sangat sulit. Hanya dengan mengambil langkah ini seseorang dapat dianggap sebagai Dewa Alkimia Bintang 7. Empyrean Proud Cloud jelas merupakan pusat kekuatan. Tunggu sebentar, lalu menurut ini, bukankah Grandmaster Ye sudah mencapai tahap akhir alam Dao? Segera, seseorang bereaksi dan memikirkan Ye Yuan. Empyrean Proud Cloud adalah titik balik dari alam Dao tahap akhir. Jika demikian, maka dengan Ye Yuan mengalahkan semua alam Dao tahap menengah, bukankah kemungkinan besar dia adalah alam Dao tahap akhir? Alam Dao tahap akhir berusia 1000 lebih tahun. Ketika semua orang bereaksi, masing-masing dari mereka menarik napas dingin. Dengan Empyrean Proud Cloud sebagai referensi, semua orang akan lebih merasakan keburukan Ye Yuan. Bagi Dewa Alkimia Bintang 6, memasuki alam Dao saja sudah menjadi batasnya. Lupakan alam Dao tahap menengah, mereka bahkan tidak berani membayangkan puncak alam Dao tahap awal. Karena begitu kamu memasuki alam Dao, kesulitan memahami Dao Alkimia akan melonjak. Itu membutuhkan akumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan jangka waktu yang lama ini sudah cukup untuk membuat para jenius ini menerobos ke alam Empyrean. Sebelumnya, dugaan semua orang tentang kekuatan Ye Yuan sebagian besar berasal dari tingkat alam Dao tingkat menengah. Tapi sekarang, Ye Yuan tiba-tiba naik level dan mencapai alam Dao tahap akhir. Perubahan semacam ini membuat semua orang merasa terlalu heran, sekaligus tidak masuk akal. Murid Tanah Suci yang awalnya pamer juga tercengang. Dia jelas tidak memikirkan hal ini juga. Murid Tanah Suci itu berkata, meskipun Grandmaster Ye memang jenius luar biasa, tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan Empyrean Proud Cloud. Lagi pula, durasi Empyrean Proud Cloud berada di tahap akhir alam Dao sudah tidak singkat. Yang lain juga menganggukkan kepala satu demi satu. Keburukan pasti ada batasnya, alam Dao tahap akhir yang berusia 1000 tahun, ini sudah tidak dapat dibayangkan. Jika Ye Yuan hancur lagi, itu jelas terlalu tidak masuk akal. Tapi sekarang, tidak satu pun dari junior ini yang merasa bahwa Ye Yuan tidak pantas duduk di kursi Grandmaster. Dia sudah melampaui 80% Empyrean di usia muda, pencapaiannya di masa depan sama sekali tidak kalah dengan para Grandmaster ini, bahkan lebih jauh lagi. Empyrean Proud Cloud memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi menghina di wajahnya, Ye Yuan, Empyrean ini memang meremehkanmu, aku tidak menyangka bahwa kamu sudah berada di tahap akhir alam Dao di usia muda.
Tapi kamu terlalu merendahkan, terlalu sombong. Kamu menantang semua dewa alkimia bintang 7 dengan token Grandmaster sebagai taruhan, kamu akan berhenti di sini bersamaku, kamu hanya dapat mundur dari konferensi pil awan dengan berat hati. Demikian pula pada tahap akhir alam Dao, dia telah berkultivasi beberapa ratus ribu tahun lebih lama daripada Ye Yuan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Ye Yuan? Namun dia memang terkejut dengan bakat Ye Yuan. Dia bahkan agak cemburu. Dengan bakat Ye Yuan, melampaui dirinya hanyalah masalah waktu saja. Oleh karena itu, kali ini dia sudah bertekad untuk menghancurkan martabat Ye Yuan dengan kejam, membuatnya kehilangan semua harga dirinya, menghancurkan kejeniusan ini sepenuhnya. Orang jenius memang menakjubkan, tapi mereka juga mudah dipatahkan. Semakin luar biasa, semakin bangga mereka, semakin cepat mereka layu setelah dihantam. Berpikir sampai di sini, Empyrean Proudcloud diam-diam merasa senang di hatinya. Oh, apakah begitu? Untuk membuatku mundur dari Pil Awan Summit, orang sepertimu saja belum cukup memenuhi syarat. Ye Yuan memandang Empyrean Proudcloud dan berkata dengan tenang. Sangat sombong seperti biasanya. Hanya saja tidak tahu apakah dia punya kekuatan untuk terus sombong atau tidak, kata Empyrean Wenlan sambil tersenyum tipis. Pertarungan alkimia sebelumnya hanyalah makanan pembuka. Tidak ada perbandingan sama sekali antara pusat kekuatan alam Dao tahap akhir dan pusat kekuatan alam Dao tahap menengah. Sekarang, mencapai Empyrean Proudcloud di daerah aliran sungai ini, inilah saatnya untuk menunjukkan kemampuan sejati seseorang. Empyrean Daogan berkata dengan dingin, alam Dao tahap akhir yang berusia 1000 tahun, anak laki-laki ini cukup bangga. Hanya saja setelah mencapai alam Dao tahap akhir, semakin sulit. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, ini juga batasnya. Para Empyrean lainnya diam-diam menganggukkan kepala ketika mendengar ini. Mereka memahami kesulitan untuk maju lebih jauh lagi setelah mereka mencapai alam Dao tahap akhir. Adapun Ye Yuan yang berjalan ke langkah ini, mereka memang sangat terkejut. Tetapi untuk berbicara tentang melangkah lebih jauh dan mengalahkan alam Dao tahap akhir, mereka tidak mempercayainya apapun yang terjadi. Empyrean Proudcloud memasang ekspresi muram saat dia berkata sambil tersenyum dingin, kalau begitu biarkan Empyrean ini menyerangmu. Kuali kebenaran ilusi, buka. Dalam sekejap, aura Dao menyebar, semua orang kagum satu demi satu. Ini adalah harta roh Empyrean. Sepertinya Empyrean Proudcloud sangat serius. Ini tidak adil. Harta roh Empyrean versus harta mistik Dewa Surgawi. Ini terlalu tidak adil. Ye Yuan saat ini sudah mendapatkan banyak pendukung. Ketika mereka melihat Empyrean Proudcloud menggunakan harta roh Empyrean, mereka langsung tidak senang. Apa yang Ye Yuan gunakan saat ini masih merupakan kuali Xuanlong yang diberikan Empyrean bulu berkibar kepadanya. Itu adalah eksistensi puncak di antara harta mistik Dewa Surgawi, yang tidak lebih lemah dari harta mistik Dewa Sejati. Namun, harta mistik Dewa Surgawi masih merupakan harta mistik Dewa Surgawi. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak sebanding dengan harta roh Empyrean. Kuali obat memiliki kemampuan peningkatan yang cukup besar untuk penyempurnaan pil, terlepas dari apakah itu kualitas pil obat atau selama proses penyempurnaan. Dengan kekuatan yang sama, pil obat yang dimurnikan oleh harta roh Empyrean dan dimurnikan oleh pil obat Dewa Surgawi tidak ada bandingannya sama sekali. Junior, ketika Empyrean ini sedang memurnikan pil, bagaimana giliranmu yang ikut campur? Terlebih lagi, pertarungan alkimia ini tidak membatasi kuali obat. Lalu apa salahnya aku melakukan ini? Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seorang Grandmaster, apakah dia akan keberatan dengan perbedaan kecil ini? Proudcloud berkata sambil tersenyum dingin. Tak tahu malu. Ini adalah perasaan yang Proudcloud berikan kepada semua orang saat ini. Hanya saja mereka semua adalah junior yang tidak punya hak berbicara sama sekali. Tapi saat ini, seberkas cahaya putih terbang keluar dari kursi Empyrean dan mendarat di atas ring. Kuali obat berwarna putih susu muncul di depan semua orang. Ketika Empyrean Proudcloud melihat kuali obat ini, ekspresinya berubah drastis. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah kursi Empyrean, dia berkata dengan suara serius, Saudara Cao Yuan, apa maksudmu dengan ini? Ternyata kuali obat ini sebenarnya milik Empyrean Cao Yuan. Aura yang keluar dari kuali obat berwarna putih susu ini bahkan lebih kuat dari kuali kebenaran ilusi. Yang mengejutkan, itu juga merupakan harta roh Empyrean. Terlebih lagi, kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada kuali kebenaran ilusi. Ini adalah harta roh Empyrean darah kehidupan Empyrean Cao Yuan,
kuali siang hari. Dia benar-benar tega mengeluarkannya untuk digunakan Ye Yuan. Para pusat kekuatan Empyrean penuh dengan kekaguman. Empyrean Cao Yuan mengabaikan Proud Cloud dan hanya berkata kepada Ye Yuan dengan tenang, "Teman kecil, kuali siang hari milik orang tua ini akan dipinjamkan kepadamu untuk digunakan." Gelombang seru datang dari segala arah. Semua orang mengatakan bahwa Empyrean Cao Yuan tidak mentolerir hal-hal yang tidak masuk akal. Memang benar seperti itu. Sepertinya Empyrean Cao Yuan tidak tahan melihatnya dan bahkan meminjamkan harta roh Empyrean darah hidupnya. Terus, meski begitu, itu tetap tidak adil. Alam kultivasi Grandmaster Ye tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari harta roh Empyrean sama sekali. Tindakan Empyrean Cao Yuan meminjamkan kualinya mengejutkan semua orang. Pada saat ini, tidak ada lagi yang meragukan bahwa dia tidak senang ditempatkan di bawah Ye Yuan. Alasan dia melakukannya adalah untuk menyaksikan kekuatan Ye Yuan yang sebenarnya. Ye Yuan dengan lembut membelai kuali siang hari dan merasakan kekuatan yang melonjak dari dalam. Menggunakannya untuk memurnikan pil benar-benar dapat memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Benar-benar kuali yang bagus. Terima kasih banyak, Saudara Cao Yuan. Ye Yuan dengan ringan menangkupkan tangannya pada Empyrean Cao Yuan di platform tinggi untuk mengucapkan terima kasih. Tapi nada suaranya berubah saat dia tiba-tiba berkata, "Namun, mengapa harta roh Empyrean diperlukan untuk menghadapinya? Kuali Xuanlongku sudah cukup." Selesai berbicara, Ye Yuan mendorong dengan telapak tangannya. Kuali siang hari segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang kembali menuju Empyrean Cao Yuan. Sedikit kejutan muncul di mata Empyrean Cao Yuan. Ye Yuan benar-benar memindahkan kuali siang harinya dengan mudah. Orang harus tahu, ini adalah harta roh Empyrean darah kehidupannya. Meskipun dia tidak sengaja mengendalikannya, itu juga bukan sesuatu yang bisa dipindahkan oleh siapapun. Jika Ye Yuan benar-benar ingin menggunakannya, dia masih harus menyampaikan niatnya pada kuali siang hari. Apakah dia marah? Niat baik Empyrean Cao Yuan, dia sebenarnya tidak menghargainya. Melihat tindakan Ye Yuan, semua orang menjadi bingung dan mengeluarkan serangkaian seruan. Bahkan Empyrean Proud Cloud sudah dibuat linglung oleh tindakan Ye Yuan dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Empyrean Cao Yuan mengambil kembali kuali siang hari dan berkata dengan dingin, "Semoga juga." Hehehe, bocah nakal yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Aku akan membiarkanmu merasakan kehebatan Empyrean ini. Segudang transformasi tangan alam semesta. Empyrean Proud Cloud meremas segel, tekanan yang melonjak hingga ekstrim menyapu ke arah Ye Yuan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah satu demi satu. Ketika para Empyrean itu mengambil tindakan sebelumnya, bahkan ketika kemudian mencapai peringkat ke-30, aura alkimia Dao mereka juga tidak dapat menandingi 20% kekuatan Empyrean Proud Cloud. Alam Dao tahap akhir sebenarnya sangat kuat. Di depan aura ini, Ye Yuan seperti perahu dayung kecil di lautan, tampak terombang-ambing di tengah gelombang badai. Tangan alam semesta transformasi segudang dari Proud Cloud adalah teknik alkimia peringkat 7 yang cukup tangguh. Ditambah dengan kuali kebenaran ilusi, bahkan Empyrean ini harus menghadapinya dengan hati-hati juga. Aku tidak percaya anak ini benar-benar bisa menjungkir balikkan langit. Kata Empyrean Daogan sambil tersenyum dingin. Murid-murid junior di alun-alun semua memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat cemas, ingin melihat bagaimana tanggapannya. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut. Tatapannya saat melihat ke arah Empyrean Proud Cloud terasa dingin. Bahkan ingin menyerangku secara diam-diam. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Karena itu masalahnya, maka aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Ye Yuan mencibir dalam hatinya. Baru saja, dia dengan jelas merasakan bahwa di dalam aura Dao alkimia terdapat sebagian kekuatan jiwa dewa. Orang ini sebenarnya ingin menyerangnya secara diam-diam. Tapi Empyrean Proud Cloud seharusnya memiliki seni rahasia. Dia melakukannya dengan sangat cerdik, sulit dideteksi oleh orang lain. Pada saat ini, Ye Yuan juga menjadi sangat marah. Hanya untuk melihatnya memberi isyarat dengan satu tangan, semua obat-obatan roh terbang ke kuali Xuanlong. Aura alkimia Dao yang luas dan perkasa langsung bangkit. Momentum yang mengesankan ini bahkan beberapa kali lebih kuat daripada Empyrean Proud Cloud yang meminjam kekuatan harta roh Empyrean. Itu langsung menutupi aura Empyrean Proud Cloud. Di kursi Empyrean Cao Yuan tiba-tiba berdiri, menatap lekat-lekat ke arah Ye Yuan, matanya memancarkan sinar cemerlang. Para Empyrean lainnya juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka.
Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan penuh dengan rasa tidak percaya. Empyrean Proud Cloud saat ini sedang merasa senang dengan dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba merasakan aura seperti surga langsung menaungi dirinya. Seni alkimianya hampir terputus secara langsung. Di perutnya, darah melonjak, hampir muncrat seteguk darah. Untungnya, wilayahnya sangat tinggi, dengan kuat menekan lonjakan ini. Hanya saja, dia sudah benar-benar kehilangan tempat pijakan karena aura tinggi Ye Yuan. Bagaimana ini mungkin? Penyelesaian besar alam Dao yang berusia 1000 lebih tahun. Empyrean Proud Cloud sangat terkejut di dalam hatinya. Penyelesaian besar alam Dao. Ini jelas merupakan penyelesaian besar alam Dao. Astaga, apa yang aku lihat? Penyelesaian besar alam Dao yang berusia 1000 tahun, apakah masih ada keadilan? Menakutkan. Terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Tidak heran dia berani meremehkan banyak dewa alkimia bintang 7, dia memang memiliki modal ini. Saat Ye Yuan bergerak, seluruh alun-alun dipenuhi dengan kegembiraan. Mata para murid junior itu mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Perasaan mengidolakan tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata tetapi juga di wajah. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah ahli alam Dao yang hebat. Ini terlalu tidak terbayangkan bagi seorang alkemis yang baru berusia 1000 tahun. Begitu banyak penghancuran yang benar-benar mendominasi. Pada saat ini, semua orang terkejut. Penghancuran yang mendominasi semacam ini, hanya orang-orang di alam Dao yang telah selesai yang bisa melakukannya. Tapi orang muda seperti itu yang mencapai penyelesaian besar alam Dao sudah melampaui imajinasi semua orang. Konsep seperti apa yang merupakan penyelesaian besar alam Dao? Di seluruh perbatasan selatan, pada konferensi pil awan saat ini mewakili standar tertinggi. Dan 100 dewa alkimia bintang 7 yang mampu mencapai kesempurnaan alam Dao tidak melebihi jumlah jari di kedua tangan. Kita tidak boleh melihat bagaimana ada lebih dari 10 Grandmaster di sana. Mereka yang mampu mencapai penyelesaian besar alam Dao hanyalah 7 penguasa puncak tanah suci. Adapun Grandmaster yang diundang, pada dasarnya mereka semua adalah alam Dao tahap akhir. Mereka masih tinggal selangkah lagi untuk mencapai penyelesaian akhir. Namun siapa di antara dewa alkimia bintang 7 ini yang tidak berjalan dengan susah payah selama beberapa ratus ribu tahun di jalur alkimia, atau bahkan 1 juta tahun sebelum mereka mencapai pencapaian hari ini. Tapi hari ini, seorang junior di alam dewa sejati, bocah nakal berusia 1000 tahun, sebenarnya sudah menyelesaikan alam Dao dengan sempurna. Keheranan semacam ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seberapa kuatkah Empyrean Proud Cloud? Meski begitu, dia sebenarnya hampir muntah darah karena tekanan dari Ye Yuan. Di bawah cahaya Ye Yuan, Empyrean Proud Cloud redup seperti bintang dalam kabut, praktis tidak bisa dilihat. Pada saat ini, Empyrean Proud Cloud hanya ingin pertarungan alkimia segera berakhir. Dia sudah hampir tidak tahan lagi. Rasa terhina yang kuat muncul di hatinya. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti mendeteksi tipuannya, itulah sebabnya dia menyerangnya dengan cara yang begitu ganas. Tapi, mengapa orang ini mampu memblokir serangan jiwanya? Dia berpikir bahwa dia melakukannya, entah siapa yang tahu bahwa itu tidak akan berdampak apapun pada Ye Yuan sama sekali. Lebih baik aku langsung menyerah dan mengaku kalah. Empyrean Proud Cloud berpikir dengan getir di dalam hatinya. Dewa alkimia bintang 7 yang bermartabat hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Benar-benar mengecewakan. Tepat pada saat ini, ejekan Ye Yuan sampai ke telinganya. Empyrean Proud Cloud mengertakkan gigi dan berkata, "Brat, jangan sombong. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan Empyrean ini." Para Empyrean memiliki kebanggaan sebagai seorang Empyrean. Dengan dorongan Ye Yuan yang acuh tak acuh, bagaimana Empyrean Proud Cloud bisa menahannya? Sambil menggertakkan giginya, dia meletus sekali lagi. Hanya saja auranya belum muncul dan dipadamkan oleh Ye Yuan tanpa ampun sedikit pun. Di depan Ye Yuan, dia sebenarnya tidak punya waktu sedikit pun untuk melawan. Padatkan. Tiba-tiba, Ye Yuan berkata dan sebuah pil terbentuk. Sementara pada saat ini, Empyrean Proud Cloud tampaknya telah mengalami pertempuran hebat, seluruh tubuhnya tampak agak lemah. Meskipun jiwa dewa dan esensi dewa seorang Empyrean sangat kental dan Ye Yuan tidak bisa melakukan apapun padanya, memberinya sedikit pelajaran masih bisa dicapai. Dalam pertarungan alkimia ini, kedua orang itu tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Untuk Empyrean Proud Cloud ingin memurnikan pil di bawah tekanan berat Ye Yuan, dia harus mengeluarkan beberapa kali, bahkan beberapa puluh kali lipat dari usaha Ye Yuan.
Bahkan jika dia seorang Empyrean, dia juga sangat lelah saat ini. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan tatapan iba ke arah Empyrean Proudcloud. Sangat terlalu kuat. Ini masih pertama kalinya aku melihat Dewa Alkimia Bintang 6 menyiksa Dewa Alkimia Bintang 7 sampai seperti ini. Ye Yuan benar-benar mengalahkan Empyrean Proudcloud dengan kekuatan, gelar Grandmaster sangat pantas. Jangan lupa, apa yang Ye Yuan gunakan hanyalah harta mistik Dewa Surgawi, tapi yang digunakan Empyrean Proudcloud adalah harta roh Empyrean. Saat ini keluar, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Empyrean Proudcloud dihancurkan oleh Ye Yuan sampai seluruh tubuhnya menjadi hitam dan biru karena kesombongannya. Kekuatan ini benar-benar mengerikan untuk dijelaskan. Ye Yuan, roh tingkat dewa yang sangat besar. Hakim melirik Empyrean Proudcloud dengan sedih dan perlahan berkata, Empyrean Proudcloud, kelas menengah. Hahaha, gelombang tawa datang dari bawah. Dewa Alkimia Bintang 7 yang agung sebenarnya hanya menyempurnakan pil dewa kelas menengah ketika memurnikan pil dewa peringkat 6. Itu hanyalah lelucon besar. Empyrean Proudcloud saat ini ingin menemukan lubang di tanah untuk dijadikan persembunyian. Sebelum pertandingan alkimia, seberapa bersemangatnya dia. Sama sekali tidak menaruh perhatian pada Ye Yuan. Tapi sekarang, kenyataan memberinya tamparan keras. Di depan Ye Yuan, dia bukan siapa-siapa. Tatapan Empyrean Proudcloud diam-diam melirik Ye Yuan, penuh dengan permusuhan. Anak ini membuatnya benar-benar kehilangan mukanya hari ini. Kapan dia, seorang Empyrean yang agung, Dewa Alkimia Bintang 7 di ahli alam Dao tahap akhir, mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Namun, tidak ada lagi yang memperhatikannya. Tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan. Penyelesaian besar alam Dao berusia 1000 lebih tahun. Ini terlalu mengerikan. Dengan bakat Ye Yuan, dia mungkin bisa menjadi leluhur pengobatan kedua di masa depan. Pada saat ini, Empyrean Sayap Ungu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, saya yakin semua orang telah melihat kekuatan Ye Yuan. Seharusnya tidak ada lagi orang yang keberatan jika dia duduk di kursi Grandmaster Kan. Empyrean Sayap Ungu sudah sepenuhnya diyakinkan oleh Ye Yuan. Pada saat ini, dia tidak lagi mengeluh tentang Empyrean Bulu Berkibar yang menyerahkan token Grandmaster kepada Ye Yuan. Sebaliknya, dia sangat mengagumi Ye Yuan. Alam Dao yang begitu muda dan megah, benar-benar menambahkan sayap pada seekor harimau ke menara harta karun segudang. Tentu saja tidak ada keberatan. Jika bahkan alam Dao yang telah mencapai penyelesaian besar tidak dapat duduk di kursi Grandmaster, lalu siapa lagi yang cocok untuk duduk di sana? Tidak perlu bersaing lagi untuk mereka yang berada di belakang juga, gelar Grandmaster Ye sesuai dengan namanya. Kelompok Empyrean tidak lagi keberatan. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatannya untuk meyakinkan semua Dewa Alkimia Bintang 7 dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tapi saat ini, suara sumbang perlahan terdengar. Karena dia menerima tantangan itu, maka dia tentu saja harus menyelesaikan kompetisi dalam pertarungan alkimia. Dia akan menyerahkan token Grandmaster jika dia kalah dalam pertandingan, ini yang dia katakan. Bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya? Orang yang berbicara justru adalah Empyrean Pilgiok. Hati semua orang menjadi dingin, tidak menyangka bahwa Empyrean Pilgiok sebenarnya masih menggigit dan tidak melepaskannya. Empyrean Sayap Ungu mengerutkan kening dan berkata, Saudara Pilgiok, Ye Yuan sudah membuktikan kekuatannya, apa pentingnya terus bersaing? Tapi Empyrean Pilgiok tersenyum dan berkata, bahkan jika Empyrean ini setuju, aku khawatir Brother Cao Yuan tidak akan setuju juga, benarkah, Saudara Cao Yuan? Tatapan semua orang memandang ke arah Empyrean Cao Yuan secara kolektif. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Empyrean Cao Yuan masih bisa menjadi tandingan Grandmaster Ye? Empyrean Cao Yuan hanya berada di kursi Empyrean. Paling-paling, kekuatannya juga seimbang dengan para Grandmaster yang diundang. Apa artinya terus berkompetisi? Di alun-alun, serangkaian suara bertanya-tanya terdengar. Empyrean Cao Yuan jarang mengambil tindakan. Semua orang hanya tahu bahwa dia tangguh, tapi mereka tidak tahu betapa mengesankannya dia. Melihat Empyrean Pilgiok bertanya, Empyrean Cao Yuan perlahan berdiri dan baru saja hendak berbicara, tapi dia melihat Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, aku adalah orang yang menepati janjinya. Pertarungan alkimia ini akan berlanjut. Saudara Cao Yuan, mohon jangan sungkan untuk mencerahkanku dengan ajaranmu. Di bawah fokus semua tatapan, Empyrean Cao Yuan perlahan bangkit. Dia mengelus jenggotnya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, pemuda ini tangguh dan patut dihormati.
Aku tidak layak memberi pengajaran. Mari kita bandingkan catatannya. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata sambil tersenyum, hahaha, terhadap saudara Cao Yuan, Ye ini pasti akan berusaha sekuat tenaga. Apa, mungkinkah ini belum mencapai batas kemampuan Ye Yuan? Kata-kata itu membuat semua orang sangat terkejut. Penyelesaian besar alam Dao sudah membuat mata semua orang tertuju ke tanah. Tapi mendengar arti kata-kata Ye Yuan, dia sebenarnya tidak berusaha sekuat tenaga saat menghancurkan Empyrean Proudcloud seperti itu tadi. Ini terlalu menakutkan. Di manakah batasan orang ini? Semua orang Empyrean menggunakan mata seperti melihat monster untuk melihat Ye Yuan, wajah mereka penuh keraguan dan keterkejutan. Empyrean Cao Yuan jelas sangat terkejut juga. Hanya untuk melihat kedua matanya sedikit menyipit, lalu dia berkata sambil tersenyum, baiklah, orang tua ini akan menunggu dan melihat. Empyrean Cao Yuan mengambil tempat duduknya. Empyrean Pilgiok tersenyum dan berkata, sebentar lagi, kalian semua harus membuka mata lebar-lebar dan menonton. Pertarungan antara dua alam Dao yang telah mencapai penyelesaian besar tidak begitu mudah untuk dilihat. Jika kalian bisa memahaminya sedikit saja, kalian semua akan mendapat manfaat seumur hidup. Apa, Empyrean Cao Yuan dia, juga merupakan penyelesaian akhir alam Dao? Tidak mungkin kan? Jika Empyrean Cao Yuan berada pada tahap penyelesaian alam Dao, bukankah dia akan lebih tangguh daripada beberapa Grandmaster? Dia sebenarnya masih duduk di kursi Empyrean. Kata-kata Empyrean Pilgiok benar seperti kata-kata seorang kaisar, jadi kemungkinan besar tidak jauh. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa masih ada ahli hebat seperti ini di kursi Empyrean. Tidak heran dengan kekuatan Empyrean sayap ungu, dia hanya bisa menurunkan dirinya ke kursi kelas 2. Jelas, semua orang tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Empyrean Cao Yuan. Bahkan ada banyak orang Empyrean yang wajahnya terpana. Empyrean Pilgiok ingin memanfaatkan Empyrean Cao Yuan untuk memblokir Ye Yuan dan mengusirnya dari konferensi Pil Awan. Semua orang mengatakan bahwa Empyrean Pilgiok dan Empyrean Bulu berkibar tidak berhubungan baik. Memang benar demikian. Tapi meski kejutan tetap mengejutkan, semua orang masih sangat menantikan pertempuran ini. Seperti yang dikatakan Empyrean Pilgiok, bentrokan antara dua alam Dao yang telah mencapai penyelesaian besar pasti akan menjadi pertarungan sengit antara dua lawan yang berimbang. Pertarungan alkimia semacam ini sulit ditemui dalam 10.000 tahun. Setelah kejutan itu, pertarungan alkimia berlanjut. Hanya saja pertarungan setelahnya tidak lagi menimbulkan banyak ketegangan. Empyrean Daogan, Empyrean Wenlan, bahkan Empyrean Remotenite peringkat 3, ketika mereka naik ke atas panggung, mereka semua memiliki ekspresi seperti orang tua mereka telah meninggal, menjadi sangat jelek. Seberapa terhormatkah status mereka? Sekarang, mereka harus menjalani pertarungan alkimia yang pasti akan kalah di bawah pengawasan ketat orang-orang. Itu bahkan lebih mengerikan daripada membunuh mereka. Beberapa orang Empyrean hebat ini semuanya adalah tokoh kelas otoritas terkemuka. Yang paling mereka hargai adalah status mereka sendiri. Bahkan jika mereka benar-benar harus kalah, itu juga tidak bisa terjadi di depan banyak orang. Pada saat ini, usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Tapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar mengerikan sampai tingkat tertentu? Kalau dipikir-pikir sekarang, provokasi mereka tampak sangat menggelikan. Seorang ahli alam Dao tahap akhir menantang pusat kekuatan alam Dao yang telah selesai. Itu sama sekali tidak berada pada level yang sama kan? Hasilnya seperti yang diharapkan. Bahkan Empyrean Remotenite juga tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun di bawah tangan Ye Yuan, dan pada akhirnya dia dikalahkan. Tetapi nilai pil obat terakhir dari beberapa Empyrean ini semuanya berada pada tingkat tertinggi tanpa kecuali. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari kebenarannya, ternyata Ye Yuan melakukannya dengan sengaja. Bahkan Empyrean Remotenite ditekan dengan kuat oleh Ye Yuan hingga mencapai tingkat tertinggi, jadi seberapa mengerikan kendalinya terhadap alkimia. Alam Dao tahap akhir dan alam Dao penyelesaian akhir, hanya berjarak sehelai rambut, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Setelah Empyrean Remotenite pergi dengan tenang, semua orang bangkit. Pertunjukan utama telah tiba, bahkan pusat kekuatan di kursi Grandmaster juga menjadi 120% waspada, menantikan pertarungan puncak ini. Pertandingan ini benar-benar pertarungan puncak. Karena Pilgiok alam Empyrean adalah satu-satunya pusat kekuatan alam leluhur, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Jadi pertempuran puncak alam Dao adalah pertempuran puncak. 6 penguasa tanah suci besar menghargai status mereka, tidak mungkin bertarung di depan orang banyak.
Jika bukan karena Ye Yuan yang muncul hari ini, mereka mungkin sudah lupa melihat pertarungan puncak seperti ini sepanjang hidup mereka. Empirean Cao Yuan memandang ke arah Ye Yuan dan berkata dengan sedikit kagum, benar-benar tidak menyangka kalau lelaki tua ini benar-benar akan mengalami hari di mana aku akan bersilang pedang dengan lawan sepertimu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, di dunia ini, hal-hal yang tidak terduga adalah mayoritas. Hal-hal yang sesuai ekspektasi hanya sedikit. Empirean Cao Yuan tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, bagus, anak yang luar biasa cerdas. Orang tua ini sudah terlalu lama tidak merasakan perasaan mendidih seperti ini. Bertemu denganmu hari ini tiba-tiba membuat lelaki tua ini jauh lebih muda. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan kuali obat. Tapi itu bukanlah kuali siang hari. Itu adalah harta mistik dewa sejati. Ini adalah kuali yang digunakan orang tua ini saat itu. Orang tua ini tidak akan memanfaatkanmu saat bertukar ilmu denganmu, kata Empirean Cao Yuan. Tapi ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pertempuran kita secara alami harus menggunakan semua sumber daya yang ada dalam kekuatan kita. Kuali siang hari adalah standar tertinggi saudara Cao Yuan. Jika Ye ini memiliki harta roh Empirean, aku juga akan mengeluarkannya tanpa ragu sedikit pun. Ketika Empirean Proudcloud mendengar ini, dia tidak dapat menahan senyum dingin ketika dia berkata, benar-benar sombong sampai ekstrim. Dia masih berani ceroboh saat berhadapan dengan saudara Cao Yuan. Empirean Wenlan mendengus dingin dan berkata, bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit dengan memasuki alam Dao yang telah selesai? Menghadapi kekuatan saudara Cao Yuan, bahkan Tuan Tanah Suci pun agak waspada, tapi kamu meremehkannya di sini. Beberapa orang ini semuanya dikalahkan di tangan Ye Yuan dan sangat enggan untuk menyerah dalam hati mereka. Sekarang setelah mereka mendapatkan kesempatan itu, tentu saja tidak bisa dihindarkan dari ejekan. Ye Yuan hanya tersenyum dingin saat mendengar itu dan berkata, apa yang kamu tahu? Ini bukan berarti meremehkan lawanku, tapi menghormati lawanku. Berurusan dengan kalian, aku tidak mau repot-repot menggunakan kekuatan penuhku sama sekali. Ekspresi beberapa orang berubah, dan mereka berkata dengan marah, ekspresi beberapa orang berubah, dan mereka berkata dengan marah, kamu tidak terkendali, sangat sombong. Ketika kamu kalah dari saudara Cao Yuan dan meninggalkan konferensi pil awan dengan penampilan yang kotor dan berdebu, kita akan lihat seberapa sombongnya kamu. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, sulit menemukan lawan yang layak dalam hidup. Saudara Cao Yuan adalah lawan yang aku hormati. Terhadap lawan yang aku hormati, Ye ini pasti akan berusaha sekuat tenaga. Jadi bagaimana jika aku kalah? Kata-kata ini diucapkan dengan gagah berani, membuat darah para murid junior di alun-alun mendidih karena kegembiraan. Mereka menyadari bahwa Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan token Grandmaster ini. Ye Yuan menikmati kegembiraan bertarung dalam alkimia. Ini mencari puncak alchemy Dao. Adapun token Grandmaster, itu hanyalah milik duniawi. Kultivator generasi kita seharusnya seperti itu. Untuk sesaat, tatapan memuja yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Ye Yuan. Hahaha, sungguh sulit menemukan lawan yang layak dalam hidup. Bagus, kalau begitu orang tua ini akan berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Ye Yuan, tidak peduli menang atau kalah, lelaki tua ini akan berteman denganmu, temanku lintas generasi. Kata Empirean Cao Yuan sambil tertawa lebar. Dengan bunyi gedebuk, kuali siang hari menabrak ring, mengeluarkan serangkaian gelombang yang mengerikan. Kekuatan kuali siang hari ini jelas beberapa tingkat lebih tinggi daripada kuali kebenaran ilusi milik Empirean Proudcloud. Orang tua ini sudah mencapai penyelesaian besar alam Dao 30.000 tahun yang lalu, aku secara bertahap mengalami kemajuan dalam bidang ini untuk waktu yang lama. Ditambah dengan kuali siang hari, harta roh Empirean puncak ini, kamu harus berhati-hati. Kata Empirean Cao Yuan sambil tertawa. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan tenang, tolong bimbinganmu. Empirean Cao Yuan sedikit mengangguk. Segel terbentuk di tangannya dan dia berkata dengan suara serius, seni sejati 1000 ilusi awan mimpi Grand Luotian, lepaskan. Saat Empirean Cao Yuan bergerak, ekspresi semua orang berubah. Di atas panggung, kabut melingkar ke atas. Aura yang samar dan tenang perlahan-lahan dilepaskan. Meski tidak keterlaluan seperti para Empirean sebelumnya, aura ini membuat wajah semua orang berubah. Kuat, sangat kuat, aura alkimia Dao Empirean Cao Yuan bagaikan gunung yang menjulang tinggi, berdiri kokoh.
Sekalipun Ye Yuan mampu menghancurkan momentum Empyrean Proud Cloud yang mengesankan, namun hal itu juga tidak bisa menandingi Empyrean Cao Yuan saat ini. Ranah dao alkimia milik saudara Cao Yuan tampaknya telah meningkat secara signifikan lagi. Sepertinya dia adalah alkemis paling menjanjikan di perbatasan selatan kita untuk masuk ke alam leluhur setelah aku. Meskipun Ye Yuan mengesankan, sepertinya sangat sulit baginya untuk melewati rintangannya. Ketika Empyrean Pilgiok melihat adegan ini, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman, menunjukkan wajah penuh persetujuan. Jelas, dia sudah lama yakin dengan kekuatan Empyrean Cao Yuan. Ada serangkaian seruan di alun-alun. Jelas, semua orang tidak menyangka bahwa kekuatan alkimia Empyrean Cao Yuan sebenarnya begitu kuat. Dengan ini, Grandmaster Ye dalam masalah. Lawan ini terlalu kuat. Aku benar-benar tidak menyangka ternyata kekuatan alkimia Empyrean Cao Yuan sebenarnya lebih kuat dari seorang Grandmaster. Sudah berakhir. Grandmaster Ye akhirnya berhasil membuktikan kekuatannya, tapi dia akan dikeluarkan dari konferensi pil awan. Jika Empyrean Cao Yuan tidak menggunakan koalisi yang hari, mungkin Ye Yuan masih memiliki kekuatan untuk bersaing. Tapi Ye Yuan membiarkan dia menggunakan koalisi yang hari. Dengan penambahan harta roh Empyrean, kekuatan Empyrean Cao Yuan setidaknya 20% sampai 30% lebih kuat. Hal ini praktis berakibat fatal dalam pertikaian antar ahli. Bahkan Ye Yuan sendiri juga sedikit terkejut di hatinya. Dia juga tidak menyangka kalau kekuatan Empyrean Cao Yuan sebenarnya begitu kuat. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Empyrean Cao Yuan, ia bisa menyaingi Empyrean bulu berkibar saat itu. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak khawatir dan malah dipenuhi dengan niat bertarung. Hanya dengan menghadapi lawan seperti itu perjalanan ini tidak akan sia-sia. Hahaha, keluarkan. Ye Yuan tertawa keras, seni Peng Hinwi kekacauan tiba-tiba meletus. Aura yang tidak lebih lemah dari Empyrean Cao Yuan langsung meletus. Tabrakan dua aura perkasa itu mirip dengan dua gunung besar yang bertabrakan, menyapu badai energi dengan dahsyat. Tontonan ini tidak kalah dengan momentum pertarungan alkimia Ye Yuan dan Empyrean bulu berkibar saat itu. Pupil Empyrean Pilgiok mengerut dan dia berteriak kaget, sama saja. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu, Empyrean Cao Yuan tidak hanya menempati keunggulan absolut dalam jiwa ilahi, esensi ilahi, dan berbagai aspek, ia bahkan memiliki penambahan harta roh Empyrean. Meski begitu, dia hanya bertarung sampai dia setara dengan Ye Yuan. Ini juga berarti bahwa jika dia berada di bawah peringkat yang sama, Empyrean Cao Yuan sama sekali bukan tandingan Ye Yuan. Mata Empyrean bulu berkibar juga memancarkan kilau yang langka. Dari mereka yang hadir, hanya dia yang tahu bahwa kekuatan Ye Yuan menjadi lebih kuat dibandingkan pertarungan alkimia mereka sebelumnya. Jika Ye Yuan saat ini melakukan pertarungan alkimia lagi dengannya, tidak akan diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Apakah itu seimbang? Empyrean bulu berkibar berkata dengan senyuman palsu. Mendengar ini, semua orang terkejut dalam hati. Memfokuskan mata mereka dan melihat, tentu saja, mereka melihat aura Ye Yuan menjadi semakin kuat, dan sebenarnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda Empyrean Cao Yuan yang sangat kuat. Namun, keuntungan semacam ini tidak terlihat jelas. Empyrean Cao Yuan sama sekali tidak seperti Empyrean Proud Cloud. Pada saat ini, Empyrean Cao Yuan terlihat muram. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan merasakan tekanan luar biasa dari Dewa Alkimia Bintang 6. Empyrean Cao Yuan adalah seorang kultivator keliling. Dia pernah memperoleh warisan Dewa Alkimia Bintang 8 secara kebetulan. Seni sejati awan impian 1000 ilusi agung Luotian ini, bahkan ketika berhadapan dengan penguasa tanah suci manapun, dia juga tidak takut sedikitpun. Siapa sangka dia akan ditindas di depan Ye Yuan. Dua aura besar seperti gunung menambah cahaya dan keindahan satu sama lain, membumbung langsung ke langit. Adegan ini agak mirip dengan pertarungan Ye Yuan dengan Empyrean bulu berkibar saat itu. Namun sayangnya, kekuatan Empyrean Cao Yuan sedikit lebih lemah dan tidak mampu menghasilkan resonansi dengan Ye Yuan. Ye Yuan melepaskan auranya sepenuhnya, secara bertahap menghancurkan adegan kekuatan yang seimbang, dan benar-benar menekan Empyrean Cao Yuan. Namun, Empyrean Cao Yuan tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun, berdiri teguh melawan aura Ye Yuan. Ekspresi Empyrean Pilgiok menjadi semakin serius, menyipitkan matanya saat dia berkata, mungkinkah, dia sudah menyentuh ambang alam leluhur, dan melangkah ke alam leluhur setengah langkah.
Empyrean bulu berkibar tersenyum, diam-diam berpikir bahwa orang ini akhirnya menyadarinya. Saat Ye Yuan bergerak, Empyrean bulu berkibar menyadari bahwa kondisi Ye Yuan saat ini sudah mirip dengan dirinya saat itu. Ini juga berarti Ye Yuan sudah melihat sekilas pintu alam leluhur. Selama ada kesempatan, dia akan bisa masuk ke alam leluhur. Alam Dao ke alam leluhur, yang paling sulit adalah langkah ini. Alam leluhur terlalu cepat berlalu dan fana. Bahkan untuk penyelesaian besar alam Dao yang ingin menyentuh batas ini, diperlukan kemampuan pemahaman yang luar biasa dan peluang keberuntungan juga. Bahkan Empyrean bulu berkibar juga tidak menyangka Ye Yuan benar-benar menemukan jalan ini begitu cepat. Berapa lama waktu yang telah berlalu sejak pertarungan alkimia alchemy Celestial Pavilion terakhir hingga sekarang. Kemampuan pemahaman anak ini mengejutkan langit dan bumi dan membuat para dewa dan hantu menangis. Kata-kata Empyrean Pilgiok seperti melemparkan batu ke dalam genangan air yang tenang, seketika terjadi serangkaian ombak besar. Apa? Alam leluhur setengah langkah. Bukankah itu berarti dia memiliki kemungkinan untuk masuk ke alam leluhur kapan saja? Terlalu gila, benar-benar terlalu gila. Mungkinkah anak ini adalah reinkarnasi dari leluhur pengobatan? Dia baru saja berada di alam dewa sejati. Begitu dia mencapai alam Empyrean atau alam kaisar surgawi, betapa menakutkannya dia. Kelompok dewa alkimia bintang 7 segera membuat keributan. Alam leluhur, itulah tujuan seumur hidup mereka. Namun langkah ini terlalu sulit. Lupakan Empyrean Proud Cloud, alam Dao tahap akhir semacam ini, bahkan 7 penguasa puncak tanah suci juga terjebak dengan kuat di depan langkah ini, tidak mampu menerobos selama ratusan ribu tahun. Tapi berapa umur Ye Yuan? Keberadaan mengerikan seperti itu membuat mereka cemburu hingga ingin membunuh orang. Hingga saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Empyrean bulu berkibar memberikan token Grandmaster kepada Ye Yuan. Ye Yuan sudah melampaui 95% dewa alkimia bintang 7 di sini, mencapai tingkatan yang mereka kagumi. Bahkan bagi 7 penguasa puncak tanah suci, selain Empyrean Pilgiok, hanya ada Empyrean bulu berkibar yang menyentuh ambang alam leluhur dan melangkah ke alam leluhur setengah langkah. Yang lain semua berlama-lama di sekitar penyelesaian besar alam Dao. Mengenai alam leluhur, mereka tidak dapat menemukan pendekatan yang tepat dari awal hingga akhir. Ye Yuan adalah eksistensi yang setara dengan bulu berkibar. Bahkan jika dia tidak memiliki kualifikasi untuk memegang token Grandmaster ini, siapa lagi yang memiliki kualifikasi? Padatkan, padatkan, hampir berseru bersamaan, Ye Yuan dan Empyrean Cao Yuan berteriak. Empyrean Cao Yuan memandang ke arah Ye Yuan, tatapannya masih terkejut. Jika berbicara tentang siapa yang memiliki perasaan paling kuat terhadap kekuatan Ye Yuan, orang itu tidak lain adalah dia. Pertempuran ini memang tidak mengecewakan orang tua ini. Aku tidak menyangka bahwa Grandmaster Ye melangkah ke alam leluhur setengah langkah di usia muda, lelaki tua ini benar-benar iri padamu. Keluh Empyrean Cao Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudara Cao Yuan tidak perlu merasa iri. Dengan kekuatanmu, pada akhirnya kamu akan melangkah ke alam leluhur di masa depan. Empyrean Cao Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berkata, hahaha, orang tua ini tidak pernah meragukan ini. Pertempuran ini, lelaki tua ini telah memperoleh manfaat besar. Perjalanan ini tidak sia-sia, sisanya tidak ada artinya lagi. Saudara Pilgiok, saudara bulu berkibar, lelaki tua ini akan kembali memasuki pengasingan tertutup dan akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Selesai berbicara, dia tidak menunggu semua orang mengatakan apapun, langsung melangkah ke dalam kehampaan. Tungkunya belum dibuka, tetapi semua orang sudah mempunyai gambaran tentang hasilnya di dalam hati mereka. Sebelum ini, tidak ada seorang pun yang merasa bahwa Ye Yuan benar-benar mampu mengalahkan semua dewa alkimia bintang 7 dan duduk di kursi Grandmaster. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk menyegarkan pemahaman semua orang. Dia benar-benar melakukannya. Benar-benar tidak terbayangkan. Dewa alkimia bintang 6 benar-benar menyapu seluruh dewa alkimia bintang 7. Jika Empyrean Pilgiok tidak bergerak, kemungkinan besar tidak ada orang yang bisa melakukan apapun padanya di negeri perbatasan selatan ini kan. Bakat yang benar-benar menakutkan. Mungkinkah dunia bentangan surga ini benar-benar akan menghasilkan leluhur pengobatan yang kedua? Mengingat adegan Ye Yuan bertarung dalam alkimia, semua orang masih merasa seperti sedang bermimpi. Itu bukanlah bintang alkimia Dao yang baru naik daun, dia sudah berdiri di puncak dunia alkimia perbatasan selatan. Melampaui Empyrean Pilgiok sepertinya hanya masalah sekejap mata.
Tidak ada yang meragukan bahwa Ye Yuan akan masuk ke alam leluhur. Alam leluhur membutuhkan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bagi orang lain. Tapi bagi Ye Yuan, hal itu sepertinya tidak jauh. Bukankah dia juga baru saja menghabiskan waktu lebih dari 1000 tahun untuk mencapai langkah ini hari ini? Di tengah kerumunan, wajah Yun Yi penuh dengan senyuman pahit. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan adalah Grandmaster konferensi pil awan musim ini, reaksi pertamanya adalah menolak menerimanya. Dia, Yun Yi, adalah cicit Empirean Pil Giok. Bakat alkimianya tidak ada bandingannya. Dia hanya menggunakan 3000 tahun dan menerobos ke alam Dao. Bahkan para jenius alam Dao di konferensi pil awan kali ini juga menggunakan setidaknya 5000 tahun ke atas. Semua orang jenius tidak ada apa-apanya jika dibandingkan di hadapannya. Dia percaya bahwa akan tiba saatnya dia bisa mencapai ketinggian Empirean Pil Giok dan menjadi puncak perbatasan selatan ini. Tapi semua kebanggaan ini hancur berkeping-keping di depan Ye Yuan. Di depan Ye Yuan, apa yang diperhitungkan oleh Empirean Pil Giok? Para jenius yang pernah mencoba menantang Ye Yuan memiliki penampilan yang lebih memalukan karena ketidaklayakan mereka. Ye Yuan sama sekali tidak menggunakan Ning Xiyu sebagai perisai. Dia sangat meremehkan mengambil tindakan terhadap juniornya. Itu merupakan penghinaan terhadap seorang Grandmaster. Akankah Empirean Pil Giok, Empirean Bulu Berkibar, Empirean Cao Yuan, orang-orang ini, menerima tantangan seorang junior? Tentu saja tidak. Pelayan Ye Yuan, Ning Xiyu, adalah satu generasi dengan mereka. Sementara Ye Yuan adalah jagoan besar yang setara dengan ahli alkimia tertinggi di perbatasan selatan. Saudara Pil Giok, aku ingin tahu apakah Ye ini memiliki kualifikasi untuk duduk di kursi Grandmaster sekarang. Ye Yuan memandang Empirean Pil Giok dan berkata dengan acuh tak acuh. Empirean Pil Giok terlihat canggung. Sambil memaksakan senyumnya, dia berkata, tentu saja kamu memenuhi syarat. Grandmaster Ye benar-benar memperluas wawasan Empirean hari ini. Di bawah pengawasan orang-orang, Ye Yuan perlahan duduk di kursi Grandmaster. Sementara saat ini, tempat duduknya sudah diatur di sebelah Empirean Bulu Berkibar. Jelas sekali, ini menunjukkan bahwa statusnya sudah melampaui 5 penguasa tanah suci lainnya. Di alun-alun, semua pandangan terfokus pada Ye Yuan. Kemuliaan macam apa ini? Setelah Ye Yuan duduk, Empirean Pil Giok tampak sedikit malu ketika dia berkata, hehehe, gelar Grandmaster Ye memang layak diterima. Karena Grandmaster Ye telah membuktikan kekuatannya, maka konferensi pil awan kali ini akan secara resmi. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, Empirean Bulu Berkibar tiba-tiba membuka mulutnya dan menyela kata-kata Empirean Pil Giok. Alis Empirean Pil Giok berkerut dan dia berkata dengan suara serius, apakah ada hal lain, adik Bulu Berkibar? Empirean Bulu Berkibar berkata sambil tersenyum tipis, karena konferensi pil awan ini begitu meriah, mengapa kita tidak membiarkannya sedikit lebih meriah? Saya ingin tahu apa pendapat Anda, Saudara Pil Giok. Empirean Pil Giok tersenyum dingin ketika mendengar itu dan berkata, kata-katamu, apakah kamu menantang Empirean ini? Empirean Bulu Berkibar berkata sambil tersenyum tipis, tidak sopan jika tidak membalas karena Saudara Pil Giok mempertanyakan ketulusan Empirean terhadap konferensi pil awan karena itu, aku, Bulu Berkibar, tentu saja harus mencari keadilan untuk Ye Yuan. Apakah Saudara Pil Giok berani bertempur? Berbicara sampai ke belakang, aura di tubuh Empirean Bulu Berkibar tiba-tiba meletus, seperti pedang tajam yang hendak terhunus, tidak memperlihatkan ujung tajamnya, tapi pedang tajam yang tergantung tinggi di atas membawa keyakinan kuat bahwa selain diriku sendiri, siapa yang bisa melakukannya. Empirean Pil Giok terkekeh dan berkata, di negeri perbatasan selatan ini, tidak tahu sudah berapa tahun sejak ada orang yang menantang Empirean ini. Baiklah, sesuai keinginanmu. Plus. Alun-alun menjadi gempar. Empirean Bulu Berkibar sebenarnya akan menantang puncak penguasa perbatasan selatan, Empirean Pil Giok. Siapa yang tidak tahu bahwa Empirean Pil Giok adalah satu-satunya tokoh dikdaya alam leluhur di antara Dewa Alkimia Bintang 7 di perbatasan selatan. Dari mana Empirean Bulu Berkibar mendapatkan nyali? Para Empirean yang hadir juga memiliki wajah terkejut, jelas tidak menyangka bahwa Empirean Bulu Berkibar begitu tegas. Dia jelas membela Ye Yuan. Tapi apakah dia tandingan Empirean Pil Giok? Semua orang tahu bahwa Empirean Bulu Berkibar adalah bintang yang sedang naik daun, dan dia juga pernah menjadi jenius nomor 1 di perbatasan selatan, cahayanya menyilaukan. Namun selama bertahun-tahun, Empirean Bulu Berkibar selalu ditekan oleh Empirean Pil Giok. Adapun alasannya,
Setiap orang punya ide di dalam hati mereka. Empyrean Pilgiok merasa terancam. Tiba-tiba, semua orang memikirkan sebuah kemungkinan. Masing-masing dari mereka membuka mata lebar-lebar, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mungkinkah dunia alkimia perbatasan selatan ini akan berganti penguasa? Empyrean Bulu berkibar berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Pilgiok langsung menyetujuinya, jangan lupakan perjanjian aliansi perbatasan selatan kita. Wajah Empyrean Pilgiok berubah dan dia berkata sambil tersenyum dingin, bahkan jika kamu benar-benar menerobos ke alam leluhur, apakah Empyrean ini akan kalah darimu? Empyrean Bulu berkibar berkata dengan dingin, bicara itu murah. Ayo tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Selesai berbicara, sosok Empyrean Bulu berkibar melompat, mendarat di atas ring. Empyrean Pilgiok mendengus dingin, melangkah dengan tangan di belakang punggung, dan juga mendarat di atas ring. Jangan katakan bahwa Empyrean ini menindasmu, kamu yang memutuskan pil obatnya. Kata Empyrean Pilgiok dengan ekspresi bangga. Sebagai orang nomor satu di perbatasan selatan, Empyrean Pilgiok memiliki harga diri. Empyrean Bulu berkibar berkata, kalau begitu, pil 9 kehidupan pusat surgawi. Mata Empyrean Pilgiok mengerut dan dia berkata, kamu benar-benar berhasil menerobos. Kesulitan dalam menyempurnakan pil dewa peringkat 7 sungguh luar biasa. Tanpa kekuatan alam Dao, pada dasarnya seseorang hanya bisa memurnikan pil obat tingkat 1 atau 2. Dan pil obat tingkat 9 ke atas, tanpa kekuatan alam leluhur, tidak dapat dimurnikan sama sekali. Pil 9 kehidupan pusat surgawi ini adalah sejenis pil obat tingkat 9. Empyrean Bulu berkibar memilih pil obat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia sudah melangkah ke alam leluhur. Hahaha, aku masih harus berterima kasih pada adik Ye. Tanpa dia, aku khawatir akan sulit untuk menerobos bahkan jika diberi waktu 100.000 tahun lagi juga. Kata Empyrean Bulu berkibar sambil tersenyum. Apa? Empyrean Bulu berkibar benar-benar melangkah ke alam leluhur. Lalu bukankah ini berarti pusat kekuatan alam leluhur kedua muncul di perbatasan selatan kita? Empyrean Bulu berkibar yang melangkah ke alam leluhur sebenarnya ada hubungannya dengan Ye Yuan. Ya dewa, kenapa Ye Yuan ini begitu mengerikan? Alam leluhur setengah langkah, sepertinya struktur dunia alkimia perbatasan selatan ini benar-benar akan berubah. Mendengar berita ini, alun-alun menjadi keributan. Menara harta karun segudang tiba-tiba memiliki alam leluhur tambahan dan alam leluhur semu, kekuatan alkimia mereka akan melonjak pesat. Dunia alkimia perbatasan selatan ini bukan lagi dunia ibu kota kekaisaran besar Pilawan. Yang lebih mengejutkan banyak orang adalah Empyrean Bulu berkibar menerobos ke alam leluhur sebenarnya karena Ye Yuan. Dapat dikatakan bahwa Ye Yuan membuat perbatasan selatan sepenuhnya mengubah peraturan hanya dengan kekuatannya. Empyrean Pilgiok mendengus dingin dan berkata, bahkan jika kamu menerobos ke alam leluhur, kamu juga baru saja memasuki alam leluhur. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah menyudutkan Empyrean ini? Empyrean ini akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari alam leluhur. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a